Salam Witata, salam sehat, salam bahagia selalu. Untuk opening kita, startnya dari jembatan flyover Simpang Surabaya. Ini waktunya di siang hari, tepatnya setelah zuhur. Jangan tinggalkan salatmu, walaupun kemanapun Anda pergi. Nah, selalu kita dapat momen-momen atau spot yang indah, apalagi di jembatan ini di malam hari. Kemudian kita turun dari atas jembatan, terus nantinya kita ke depan Masjid Raya Baitur Rahman. Untuk sementara kita berada di dalam kota. Tak kemana tujuan kita, bagi Anda yang mau tahu, ikuti terus kami, biar jalan bareng, nonton bareng. Selamat siang bagi yang nonton siang, selamat malam yang lagi nonton malam, dan selamat pagi, serta beraktivitas lainnya. Turunan dari flyover kita mendapati dua traffic light, satu di Simpang Meniti dan satu lagi di Simpang Masjid Raya. Spot pertama yang kita temui adalah Taman Tugu Adipura, Kota Banda Aceh. Berada di depan kita, yaitu pasnya di depan Kodim. Kemudian tidak jauh ke depan, sekitar 100-200 meter, kita ada di depan Masjid Raya Baitur Rahman yang megah dan agung, menjadi ikonnya umat muslim untuk beribadah. Nah, sahabat, lihat betapa agungnya masjid ini. Sepertinya sahabat, ada anak mahasiswa yang baru wisuda sepertinya. Mereka wisudawan, bisa anak teknik ataupun, iya benar, kalau naik tronton itu nggak ada lain, khasnya anak teknik. Kebetulan anak-anak kita juga di teknik. Wisudawati, saking terik panasnya mereka tak terasa. Jadi kita masih mengelilingi bundaran di area Masjid Raya. Ini sahabat, lihat dari samping saya bisa shoot gambar, memutar sedikit kamera, dan saya jalan pelan-pelan karena di depan sana, di atas itu sungguh indah langit dan biru. Wow, mantul alias mantap betul. Kita coba pelan-pelan, di belakang pun gak ada kendaraan. Ada pohon kurma, ada payung. Nah, kalau suasana panas begini, payung itu terbuka dan kita harus cari parkiran sebentar karena ada keperluan pribadi. Sampai lanjut nanti. Sahabat, kita coba berputar sebentar, kembali ke daerah yang tadi di bundaran Adipura, di Taman Bandipora, kembali ke dekat masjid. Namun kali ini kita bukan berputar ke sana, namun kita coba ambil dari sisi kiri dan lurus. Sahabat, lihat kembali. Nah, yang penasaran tetap harus mengunjungi di waktu-waktu cerah seperti ini. Jadi payungnya ini dibuka di siang hari, pas panas-panasnya matahari, sahabat. Kalau udah sore itu ditutup dan tertutup.
Kita berada di lampu merah kembali. Terus kita menelusuri di sisi kanan masjid dari kanan apa kiri ya, tapi yang jelas kita berada di Jalan Muhammad Cham. Ikuti terus sahabat, karena di channel ini selalu ada info wisata. Setelah ini kita coba menelusuri jalan untuk menuju Museum Tsunami. Sahabat, setelah di pinggir Masjid Raya kita membelok ke kiri, itu kita sampainya ke suatu lapangan. Nama lapangannya adalah lapangan Belang Padang. Tempatnya upacara besar dan juga kuliner malam serta untuk olahragawan. Kemudian kita lurus ke depan, itu di depan sana ada Museum Tsunami, yaitu sejarah, benda-benda bersejarah yang ditinggalkan dari musibah tsunami 2004. Nah sahabat, ini bangunannya berbentuk kapal yang didesain khusus buat sini. Itu Museum Tsunami Aceh. Berputar kembali kita ke arah simpang Taman Sari, karena kita kembali ke samping masjid di arah Jalan Tengku Cik Pantikuru kita menjemput. Nah, kita ambil kiri di sini Taman Sari Kota Banda Aceh, Bustanus Salatin. Jadi sahabat, jalan ini berbentuk kotak ataupun letter U. Jadi setelah tadi berputar ke kiri dan ambil lagi kiri kan, kita tembus lagi ke Masjid Raya lagi. Sahabat, kembali kita di pintu Masjid Baitur Rahman di sebelah kanan. Jadi dari lampu traffic tadi tidak bisa belok kiri, tapi kita lurus ambil ke kiri. Lalu kita kembali mendapati pintu di sebelah kanan. Terus kita berputar. Sahabat bisa lihat itu pohon pinus dan ada juga pohon kurma. Nah, di depan sahabat, saya lihat ini adalah pagarnya Masjid Raya. Kalau berputar ke arah garis rambu itu kita bisa masuk ke parkiran ke bawah. Namun kita berputar keliling dari depan sampai ke samping, dari samping ke sampingnya lagi. Sahabat, kalau pintu utama ini dia. Ini pintu utama tidak selalu dibuka. Sahabat, Masjid Raya Baitur Rahman, Anda memasuki kawasan wajib berbusana muslim dan muslimah. Kita berputar kembali seperti titik yang tadi kita putar, karena memang ada sesuatu yang ingin kita beli. Kembali lagi kita melihat momen yang sama lagi. Jadi kita replay ulang, ataupun bukan video, ataupun kita yang berputar kembali. Semoga sampai di sini kita jeda dulu. Sampai kita lanjutkan nanti ke berikutnya. Oh ya sahabat, setelah kita tawaf Masjid Raya, tawaf itu keliling loh, muter-muter. Jadi kita kembali ke jembatan Pantai Perak. Nah
dengan suasana yang begitu cerah, namun kita tetap teduh di sini. Jadi melewati jembatan Perak, kita langsung ke Simpang 5. Kenapa Simpang 5? Memang arahnya 5 arah. Simpang 5 ini dengan khas bunga selanga. Jadi ikonnya atau logonya di alun-alun Simpang 5 ini dengan bunga selanga atau bunga jempa, hampir mirip saja. Bisa sahabat googling cari bunga selanga atau bunga jempa, dan itu ada lagunya. Nah, sahabat Abi zoom sedikit. Nah, ini bentuk bangunannya dan ke atas runcing. Jadi di tengah-tengahnya itu ada hatinya juga. Dan kembali kita berputar. Nah, terus ke sana Panglima Polim. Kita mengambil arah ke Daud Bereh. Dan kita kemana ya? Sahabat, sebelum memburu wisata-wisata, baik itu wisata kuliner, wisata alam, pantai, pegunungan, dan mall, dan berbagai wisata lainnya. Adapun wisata geologi wisata, dan wisata ekowisata, dan berbagai lainnya, kita harus memperhatikan kendaraan kita dulu dengan perlengkapan berbagai macam termasuk bahan bakar. Oh ya sahabat, bagi yang Anda di luar kota mungkin suatu saat berkunjung ke Banda Aceh dan ingin mencari wisata di sekitar Aceh Besar, ini adalah satu jalan menuju arah ke Krungcut dan seterusnya menuju Krung Raya ataupun Pelabuhan Lama, yaitu Pelabuhan Malahati. Dan di sana juga banyak tempat-tempat wisata atau yang bersejarah, sepertinya monumen bukan Agam Patra tapi Indra Patra, dan juga melihat view-view yang laut sepertinya di Lamreh, di Lokme yaitu pasir putih, dan mungkin ada juga Anda yang mau cari buah jamblang ya di hutan-hutan atau pegunungan sana. Oh ya, baru saja kita melintas Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Dan juga mana tahu sahabat-sahabat yang mengunjungi Masjid Oman. Masjid Oman berada di sisi kiri kita. Nah, itu yang nampaknya menara sedikit. Pasnya di lampu merah ini. Di samping kita ke kiri untuk, bukan kita ya, kalau mana tahu sahabat yang ingin mengunjungi Taman Safiyatuddin, dari lampu merah ini belok ke kiri, tidak jauh dari situ 200-300 meter memasuki Taman Safiyatuddin dan berada di samping kantor Gubernur Aceh. Dan di kawasan ini banyak tempat-tempat penting sepertinya PDAM termasuk penting, PDAM pusat seperti PMI, dan ada satu lagi yaitu Stadion Murtala Lampino, tempatnya pertandingan latihan ataupun atraksi lainnya. Sementara untuk stadion baru sudah dipindahkan ke Blok Raya. Seperti Abi bilang tadi, di sini memang ada banyak bangunan penting. Di kanan Abi ini dulunya sekolah menengah STM, teknik menengah. Jadi sekarang telah terbangun satu gedung, yaitu gedung center Mesara apa ya, pokoknya gedung Mesara. Kalau ada kegiatan-kegiatan publik untuk umum diadakan di sini, sepertinya vaksin umum. Jadi center-center pemerintah
Yang di kiri kita kantor pemerintah, yaitu kantor gubernur. Tidak jauh dari sini, kiri kanan itu banyak perkantoran seperti kantor KB, ada kantor HAM, ada kantor pertambangan dan energi, dan yang lebih penting lagi di sisi kanan adalah asrama haji. Tahu ada yang mengadakan resepsi pernikahan, ada dinas perpustakaan, dan ada SPBU. Nah, ini dia asrama hajinya, bertepatan samping dengan kuburan umum. Jadi kawasan Prada dan Lingki. Setelah melewati Prada, kita memasuki Lingki. Di sisi kiri penonton atau sahabat Abi ada Masjid Brimob, Masjid Babuk Takwa Utama. Iya benar. Dan di sini poskonya Brimob ataupun Polda. Jadi dulunya di sini Brimobnya dipindahkan ke Sare Aceh Besar. Di sini dijadikan Polda Aceh. Jadi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh. Sedangkan di sebelah kanan ada Satuan Brimob Polda Aceh. Jadi mereka berhadapan-hadapan. Dan seperti Abi ceritakan tadi, kita sampainya di Simpang Mesra. Semoga penonton dan sahabat Abi selalu mesra dalam menonton video ini. Karena selalu ada wisata. Sebenarnya Abi mau ngomong info wisata. Dan ke kiri kita banyak tempat yang harus kita kunjungi, bahkan jalannya tembus ke Pidi. Namun kita ke kanan setelah bundaran Simpang Mesra. Nah, kalau ke sini yang sahabat lihat di sini adalah arahnya muda-mudi yang menempuh pendidikan ke USK, ke UIN, dan berbagai macam universitas lainnya, yaitu terkenalnya dengan Darussalam. Tempatnya pendidikan, tempatnya ngambil sarjana, tempatnya mengambil doktor, tempatnya ngambil profesor. Oh ya sahabat, sebelum tempur tentu kita mempersiapkan diri. Kalau kita dengan kendaraan berarti perlengkapan kendaraan. Sekarang kita berada di SPBU Lam Gugur. Kita nggak tahu nomor SPBU-nya, sama kita nggak lihat dari belakang lagi. Kita coba isi dulu. Oh ya sahabat, karena kita udah cerita kampus Darussalam, kita coba melintas jembatannya saja ya. Jadi untuk seterusnya bisa ke kampus, tapi kita coba berputar di jembatannya Krung Aceh, yaitu menuju Darussalam. Setelah itu kita berputar kembali ke arah Bali. Tentunya bagi bapak-bapak yang sudah profesor ataupun yang belum masuk sekolah, tentu jalan ini adalah menjadi jalan sejarah, ke jalan keseharian-hariannya untuk mereka menempuh pendidikan. Seperti anak saya sudah hampir 2 orang mau sarjana, tetap hampir rutin selalu kemari dan pulang ke rumah. Kalau kita ngomong sejarah, tentu jembatan ini adalah bukan yang terakhir dan bukan yang pertama. Namun jembatan ini sudah beberapa kali diperlebar dan direnovasi dan dipembangunan ulangkan. Keren kan bahasanya? Ada nggak dalam kamus itu? Ya, dulunya lurus tapi sekarang kita harus berputar. Kalau kita lurus, kita ke kampus tidak bisa berbelok. Nah, karena di sini juga ada spot walaupun tidak terlalu menarik, tapi lumayan juga. Kalau terus ke depan,
itu kita mengarah ke jembatannya satu lagi, yaitu jembatan Krungsun. Namun seperti Abi bilang, kita berputar karena memang traveling hari ini kita tawaf menawaf, putar memutar. Nah, kalau lurus kita nggak tahu kemana, dan kalau kita mau naik juga nggak tahu kemana. Kita coba lurus, karena kalau ke kanan ke kiri kita ke kampus. Kalau kita untuk naik sudah tepat, jadi di bawah flyover di jembatan kita berputar kembali, atau kita teruskan saja karena di sana ada jembatan di depan satu lagi. Tapi kita harus konsisten. Kalau bilang putar-putar, jangan ragu-ragu. Nah, seperti sini sahabat. Jadi kalau berputar kembali lagi, karena kita bisa lihat pemandangan lumayan menarik dengan pohon-pohonan, laut yang membiru, tanaman-tanaman di trotoar jembatan, dan juga aktivitas baik masyarakat ataupun mahasiswa yang dari kampus atau pulang istirahat, ataupun mereka sudah selesai untuk hari ini dengan mata kuliahnya. Apa kita lanjutkan video ini atau kita close dulu? Sepertinya kita ke kiri. Di kiri kalau tidak salah Abi akan dipayungi oleh pohon-pohon cemara jalan ini yang tembus ke jembatan ini sana. Dan di sini ada satu tempat yang bersejarah, yaitu sebuah makam. Ada sahabat yang tahu makam siapa di sini? Nanti kita lihat dulu. Nah, pepohonan ini yang membuat teduh karena tumbuh dengan rimbun. Masyarakatnya pasti mengambil jalan alternatif ini, apalagi satu yang pulang dari kampus, dari kampung sebelah sana itu bisa pulang kemari karena dengan suasana yang lumayan teduh. Ini sampai 2 ataupun 3 km jalan ini seperti ini terus suasananya dengan pepohonan. Namun Abi jeda dulu sampai nanti di pemakaman tokoh ataupun pahlawan Aceh. Sahabat, kita telah melintas dari Simpang 5 tadi menuju arah Simpang Mesra, itu dinamakan dengan Jalan T-nya Arif. Nah, sahabat, dengan namanya T-nya Arif berarti itu adalah nama tokoh. Jadi sahabat, kalau udah dinamakan nama jalan berarti nama tokoh. T-nya Arif. Disinilah makamnya. Jadi makam ini adalah makam T-nya Arif, makam pahlawan nasional. Nah, sahabat lihat di depan sudah ada pelangnya. Ini pelang ini dibangun oleh Dinas Sosial. Sebentar kita zoom. Nampak, kita zoom lagi. Ya, sahabat, Departemen Sosial Republik Indonesia, Makam Pahlawan Nasional Tengku Nyak Arif. Beliau dilahirkan di tahun 1899 dan berakhir umurnya di 1946. Mau berapa tahun beliau hidup, hitung sendiri. Berada di kampung Lamren, Kecamatan Ingin Jaya. Nah, kita lanjutkan, kita tidak masuk, hanya kita melintas saja. Sekedar sahabat tahu lokasi dan tempatnya. Nah, ini masih di area pagar makam.
makamnya dikasih bangunan dan kita tidak tahu bagaimana bentuknya di dalam. Bagi sahabat yang mengunjungi makam-makam pahlawan bisa kemari dan bisa komen dan bisa tanya-tanya di channel wisata. Sahabat, jembatan kita lintas tadi yang kita tetap konsisten, sebenarnya ada jembatan satu lagi, yaitu jembatan Chot Iri. Nah, ini yang tembus juga ke kampus. Seperti sahabat lihat, ini adalah jembatan Chot Iri. Namun kita lurus karena di depan sana masih ada jembatan, yaitu jembatan Chot Iri juga, yang tembus ke Bandara Sultan Iskandar Muda lewat Ulekaring. Kita kembali disuguhkan oleh pemandangan pegunungan walaupun masih dari kejauhan sana. Abi kira sudah selesai dengan pohon-pohon cemara ini, namun masih saja kita dipayungi, dirimbuni oleh pohon-pohon ini walaupun kita mengendarai dengan roda 4. Sahabat, makin ke sana makin rimbun juga pepohonannya. Sahabat, tidak jauh lagi kita akan menemui jembatan. Jadi kira-kira dari jembatan Darussalam sampai ke jembatan ini kira-kira adalah 2 kiloan. Yang kita tadi melintas perkuburan tentunya Arif yang berada di Kampung Langreng, Kecamatan Krung Baruna ataupun Ingin Jaya. Sepertinya Kecamatan Krung Baruna. Dan sahabat, kalau kita ke kanan ini akan tembus ke Ulekaring, khasnya tempat ngopi, yaitu kopi Solong yang sebelum viral-viralnya sudah ada warung kopinya. Namun kita ke kiri ini adalah jalan yang tembus sampai ke Bandara SIM. Lampu Daya. Kalau terus tadi berarti Lampu Daya. Nah sahabat, nampak biru itu adalah Gunung Belang Bintang, yang kalau kita landing atau take off selalu kita melihat gunung di bawahnya. Yang di sampingnya adalah Bandara SIM, yaitu Sultan Iskandar Muda. Ini adalah jembatan yang kita lewati atau kita lintas. Sungguh banyak akses yang bisa kita tuju dari jalan-jalan di sini. Kalau ke kiri kita bisa ke kampus lagi, yaitu Jalan Elat. Kalau kita ke kanan tembusnya ke Lambaru sana ataupun ke PDAM, bukan Tirta Daroe tapi punyanya Aceh Besar. Sahabat, kalau terus kita tentunya kita akan sampai ke Bandara SIM. Sebelum di situ ada sebuah kampus, yaitu Universitas Abulya-Tama. Tentu di sini juga ada mahasiswa yang kuliahan di sini. Namun karena durasi video ini sudah 30 menit, nanti kita akan start kembali di bandara. Dan untuk segmen ini kita cukupkan sampai di sini. Sedikit lagi informasi, sahabat, untuk Trans Puteraja mulai dari kota Banda Aceh sampai ke bandara, mereka melalui jalan ini. Melalui dari Lambu sampai di situ ada Canai Mamak, Simpang BPKP, terus sampai ke Ili, dari sini ke Ulekaring, terus kemari sampai ke Abulya-Tama, melintas perkampungan. Ini dia yang Abi bicarakan. Ternyata dia ada di depan Abi, sahabat. Abi kaget dia tiba-tiba datang. Terus ya begitulah kalau mau ke bandara dengan mengendarai transportasi Puteraja, dia akan melalui
jalan. Sampai di sini dulu, semoga bagi yang nonton di akhirnya selalu diberkahi sama Allah, dimudahkan rezeki, sehat selalu, dan dicintai Allah. Di akhir kalam, Abi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.